Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Orlasa Rahmadios dan rekan saya, Vega Mustika, akan menjelaskan tentang evaluasi bangunan aman gempa dan kerusakan struktur. Kenapa bangunan di Indonesia harus memenuhi syarat aman gempa? Bisa dilihat pada layar, ini merupakan peta gempa Indonesia yang didapat dari SNI 1726 tahun 2012. Bisa diamati bahwa sebagian besar wilayah Indonesia merupakan daerah yang rawan gempa. Sebelumnya, kita tentu harus mengetahui apa itu yang dimaksud dengan gempa dan apa penyebabnya. Menurut teori lempeng tektonik, permukaan bumi terpecah menjadi beberapa lempeng tektonik besar. Lempeng tektonik adalah segmen keras-kerak bumi yang mengapung di atas astenosfer yang cair dan panas. Oleh karena itu, maka lempeng tektonik ini bebas untuk bergerak dan saling berinteraksi satu sama lain. Daerah perbatasan lempeng-lempeng tektonik merupakan tempat-tempat yang memiliki kondisi tektonik yang aktif, yang menyebabkan gempa bumi, gunung berapi, dan pembentukan dataran tinggi. Bisa dilihat pada slide, terdapat beberapa lempengan tektonik di bumi ini. Contohnya itu lempeng Pasifik, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Antartika, dan lain-lain. Lapisan paling atas bumi, yaitu litosfer, merupakan batuan yang relatif dingin, dan bagian paling atas berada pada kondisi padat dan kaku. Di bawah lapisan ini terdapat batuan yang jauh lebih panas yang disebut mantel. Lapisan ini sedemikian panasnya sehingga senantiasa dalam keadaan tidak kaku, sehingga dapat bergerak sesuai dengan proses pendistribusian panas yang kita kenal sebagai aliran konveksi. Lempeng tektonik yang merupakan bagian dari litosfer padat dan terapung di atas mantel ikut bergerak satu sama lainnya. Ada 3 kemungkinan pergerakan suatu lempeng tektonik relatif terhadap lempeng lainnya, yaitu apabila lempeng saling menjauhi atau spreading, saling mendekati atau collision, dan saling geser atau transform. Jika dua lempeng bertemu pada suatu sesar, keduanya dapat bergerak saling menjauhi, saling mendekati, atau saling bergeser. Umumnya gerakan ini berlangsung lambat dan tidak dapat dirasakan oleh manusia, namun terukur sebesar 0-15 cm per tahunnya. Kadang-kadang, gerakan lempeng ini macet dan saling mengunci, sehingga terjadi pengumpulan energi yang berlangsung sampai pada suatu saat batuan pada lempeng tektonik tersebut tidak lagi kuat menahan gerakan tersebut, sehingga terjadi pelepasan mendadak yang kita kenal sebagai gempa bumi. Indonesia merupakan daerah rawan gempa bumi karena dilalui oleh jalur pertemuan 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bergerak relatif ke arah utara dan menyusup ke dalam lempeng Eurasia, sementara lempeng Pasifik bergerak relatif ke arah barat. Jalur pertemuan lempeng berada di laut, sehingga apabila terjadi gempa bumi besar dengan kedalaman dangkal, maka akan berpotensi menimbulkan tsunami, sehingga Indonesia juga rawan terhadap tsunami. Silakan amati gambar berikut. Berikut adalah contoh-contoh kerusakan struktur karena gempa bumi. Dapat dilihat perbedaannya adalah yaitu pada jenis kerusakan dan tempat terjadinya kerusakan. Contohnya pada gambar pertama yaitu terjadi kerusakan pada keruntuhan pada lantai dasar atau juga disebut juga dengan soft story. Gambar kedua yaitu kerusakan pada atap dan dinding bata, dan pada gambar ketiga yaitu kerusakan struktur tapi tidak seluruhnya, hanya pada bagian struktur yang lemah. Oleh karena itu, bangunan di Indonesia harus memenuhi syarat tahan gempa untuk mencegah adanya korban jiwa dan kerugian materi pada saat terjadinya gempa. Baiklah, saya Vega Mustika Genta akan melanjutkan. Berikut adalah syarat-syarat bangunan sederhana aman gempa. Yang dapat dilihat pertama itu dari denah. Denah bangunan hendaklah dibuatnya secara sederhana, simetris, yang tidak memiliki tonjolan. Dan juga elemen kolom dan balok harus saling terhubung. Jangan biarkan berdiri sendiri karena nantinya itu akan mengakibatkan saat terjadi gempa, kolom akan mengalami kerusakan lebih awal. Next.
Berikut adalah contoh rumah yang kita evaluasi. Di sebelah kiri ada rumah lantai 1 dan sebelah kanan rumah lantai 2. Dari kedua rumah dan lantai 2, dari kedua rumah bangunan yang kita evaluasi di sini dari segi denah sudah memenuhi persyaratan. Next. Selanjutnya dilihat dari segi dinding. Dinding pasangan bata harus diberi pengaku dari bertempur tulang dan diangkur ke rangka pengaku tersebut. Ini dilakukan agar di saat terjadinya gempa, pasangan bata tidak mengalami lepas dan rubuh. Dan perkuatan beton bertulang ini harus diberi di setiap bentang 3 meter atau setidaknya dengan luas dinding maksimal 10 meter persegi. Next. Berikut adalah contoh bangunan kita evaluasi dan dari sini juga terlihat bahwa bangunan sudah memenuhi persyaratan dari segi dinding. Berikutnya adalah dari segi atap. Rangka atap harus menggunakan kuda-kuda kayu dengan pengaku antar kuda-kuda dan dengan gunung-gunung. Tumpuan kuda-kuda kayu harus diangkur ke dalam kolom dan rangka atap yang dengan pasang bata harus dipasang gunung-gunung. Karena jika tanpanya ada perkuatan dari gunung-gunung, pasangan gunung-gunung rentan terhadap gaya horizontal dan mengakibatkan bangunan mudah roboh. Berikut adalah contoh kemungkinan saat terjadinya gempa akan mengalami kerusakan, yaitu rawan terhadap keruntuhan. Selanjutnya pada bangunan 2 lantai di sini karena menggunakan rangka kayu dan sudah yang saling terhubung kepada balok dan juga balok silang, sehingga saat kemungkinan terjadinya gempa tidak terlalu mengalami kerusakan atau sudah memenuhi persyaratan. Lanjut. Selanjutnya, syarat bangunan sederhana adalah dari segi fondasi. Fondasi hendaklah harus terletak di atas tanah yang keras dan stabil. Dan setiap fondasi harus terhubung dengan menggunakan angkur setidaknya dengan kedalaman 40 kali diameter besi tulangan. Berikut adalah contoh rumah bangunan yang kita evaluasi dari rumah lantai 1. Di sini tidak memenuhi persyaratan dari segi fondasi dikarenakan bangunan terletak di atas tanah yang lunak, sehingga kemungkinan terjadinya kerusakan yaitu mengalami penurunan penurunan pada fondasi. Sedangkan pada bangunan 2 lantai sudah memenuhi persyaratan dari segi fondasi. Next. Selanjutnya rangka bangunan. Rangka bangunan yaitu dari balok roof yang berfungsi sebagai menyalurkan beban ke tanah secara merata. Ada balok letai, balok ring, kolom, dan rangka gunung-gunung. Semua rangka elemen-elemen struktur ini harus saling terhubung antara satu sama lain dengan kuat, sehingga saat terjadinya gempa, bangunan tidak terlalu mengalami kerusakan yang fatal atau mengalami rubuh. Next. Di sini ada contoh rumah bangunan yang kita evaluasi juga sudah memenuhi persyaratan dari segi rangka bangunan karena di setiap elemen sudah saling terhubung dengan kuat dan baik. Jadi kesimpulan dari penjelasan kami, bangunan 1 lantai ini masih belum sepenuhnya memenuhi persyaratan aman gempa dikarenakan mungkin faktor
usia bangunan yang cukup tua dan dibangun oleh tukang yang belum memiliki pengetahuan. Sedangkan bangunan 2 lantai sudah memenuhi syarat secara struktur. Baiklah, sekian penjelasan dari kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dikarenakan memang kita kekurangan alat dan sehingga kita hanya bisa mengevaluasi dari segi fisik.